warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang hari ini Allah telah mengumpulkan kita semua di tempat ini dalam rangka peletakan batu pertama dan pengajian menjelang dibangunnya Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Banguntapan Utara. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, Bapak Dr. Haji Sahari, yang alhamdulillah telah duduk di tengah-tengah kita. Jajaran Majelis PKU Muhammadiyah Bantul yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Direktur PKU Muhammadiyah Bantul, Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan, spesialis anak MSc, Bapak jajaran Forkopimcam, Kapanewon Banguntapan yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Banguntapan Utara, Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Banguntapan Utara, Bapak Lurah Banguntapan dan Batu Retno yang kami hormati, para pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, Kepala TK Aba, Kepala SD, Kepala SMP Muhammadiyah se-Banguntapan Utara yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Dukuh Gilang dan jajaran RT se-Gilang yang sempat hadir, dan seluruh masyarakat yang di Gilang dan sekitarnya, dan singkatnya hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini setelah mungkin sudah sekian bulan yang lalu. Kita menyemangati pada di tempat yang sama untuk berencana membangun gedung Klinik Pratama Muhammadiyah PKU Muhammadiyah Banguntapan Utara. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menorehkan satu sejarah peletakan batu pertama dan seterusnya. Bukan pertama tok terus mandek, insya Allah ya. Dari panitia melaporkan bahwa RAB untuk pembangunan Klinik Muhammadiyah Banguntapan Utara ini insya Allah menelan 1,2 M. M itu apa Pak? 1,2 miliar insya Allah. Dan sampai dengan hari ini dana baik zakat, infak dan sedekah dari internal di Banguntapan Utara
dan ada beberapa dari luar sudah terkumpul 430, jadi baru sekitar 30%. Dari 1,2 baru 430. Nah, nanti tugas Pak Sahari, tugas Pak Dokter, beliau itu Direktur PKU Bantul ya. Dan kami mohon maaf yang pertama kami sampaikan bahwa tidak sempat ganti dokter ini ya. Ini masih terpampang Dokter Agus Taufikur Rahman ya. Tetapi mendadak karena beliau termasuk anggota pimpinan pusat yang setiap saat harus siap ditugaskan ke luar Jogja, bahkan keluar hari ini beliau ke Medan apa ya? Ke Medan untuk hal yang sama, peresmian ya, peresmian rumah sakit PKO di sana. Mendelegasikan ke Majelis PKO pusat Pak Agus Samsudin ya, yang itu sebenarnya beliau punya rumah di sini ya, di Lor Yoro, Perapatan Yoro. Tapi juga beliau juga ditugaskan keluar, nanti Pak Dokter bisa menyampaikan. Kemudian akhirnya Pak Dokter Umam yang ketiban sampur untuk didaulat ke sini. Ya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat ya. Insya Allah di jajaran PKO dan PDM siap memberikan semangat pada kita sekalian untuk mendorong kita semua ya, untuk berdirinya PKO Muhammadiyah Banguntapan Utara. Ya. Tentu ya di mana kita dengar bahwa bisnis kesehatan itu lama Pak ya, untuk bisa sampai ke tingkat profit ya. Oleh karena itu dukungan dari Bapak Ibu sekalian sangat kita harapkan ya. Potensi-potensi yang ada di sini kami sampaikan bahwa TK ada 12 Bun ya. SD ada 5, SMP ada 1, didukung oleh ranting Muhammadiyah dan Aisyah ada 6 ya, dari 12. Mudah-mudahan kalau itu semua bisa bersinergi ya. Kalau nanti berdiri kemudian SD, SMP, TK kalau periksa kesehatan ke sini semua, insya Allah itu juga sudah merupakan satu menyemangati kita semua. Kita bisa bayangkan karena kemarin sebelum kita mendirikan semangat itu juga sempat ke PKU Umbul Harjo, diceritakan bahwa sehari paling 2 atau 3 orang, Masya Allah. Nah, ketika SD, SMP, TK nanti ketika ada gangguan kesehatan, ya nanti makanya dukungan dari amal usaha Muhammadiyah, baik pimpinan pendidikan maupun yang lainnya untuk bisa menggeret ya anak-anaknya ketika mereka terkena gangguan kesehatan ke sini ya. Bahkan secara rutin misalnya pemeriksaan kesehatan keseluruhan bisa menggandeng. Kita sudah punya misalnya nanti insya Allah itu tentu akan segera meramaikan, menghidupkan klinik pertama kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan PDM dan Dr. Umam yang menyempatkan hadir pada sebentar kali ini untuk menyemangati kita semua. Dan untuk itu dan kami terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, mohon maaf kalau kami dalam penyelenggaraan ada banyak kekurangan, mungkin panas dan sebagainya. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammadihan MH, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara. Sambutan yang kedua dari Kapanewon Banguntapan yang dalam hal ini akan disampaikan Panewo Anom kepada Ibu Nurul Adiyati SIP Master Engineering. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PDM Kabupaten Bantul, Bapak Pimpinan RSU PKU Muhammadiyah Bantul, Bapak Lurah Batu Retno, Bapak Ketua PCM dan Aisyah Banguntapan Utara, serta Bapak Ibu sekalian hadirin pada pertemuan pada pagi siang hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada acara peletakan batu pertama pembangunan klinik Pratama Muhammadiyah di Banguntapan Utara. Namun sebelumnya yang saya punya Bapak Ibu, saya memohonkan pamit Bapak Panewu pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir di sini karena memang ada kegiatan yang bersamaan sehingga beliau meminta saya untuk hadir di sini. Ini saya lanjutkan yang saya sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kapanewon Banguntapan berbahagia sekali serta mendukung dengan adanya pembangunan klinik Pratama di Banguntapan Utara ini. Seperti kita ketahui bahwa selama ini memang program-program dari Muhammadiyah selalu seiring dan sejalan dengan program dengan pemerintah, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi kegiatan dari Muhammadiyah yang memang mendukung program dari pemerintah. Dengan didirikannya klinik Pratama di Banguntapan Utara ini, kami berharap ini bisa menjadi fasilitas yang mendekatkan pada masyarakat di sekitar, juga mungkin di pendidikan-pendidikan yang fasilitas pendidikan-pendidikan yang di sekitar untuk bisa mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan bagus. Bagaimana kita ketahui juga nih bahwa kesehatan dan tingkat produktivitas tinggi, nanti aktivitas masyarakat juga semakin banyak, kemudian insya Allah kesejahteraan dari keluarga juga akan meningkat, dan efek lebih jauh lagi adalah ke daerah. Dan insya Allah untuk masyarakat di Banguntapan ini, kita semua insya Allah akan selalu diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Setelah kemarin kita bersama-sama merasakan kondisi pandemi selama 2 tahun, dan insya Allah kita sekarang sudah akan berada di kondisi yang lebih baik lagi, di mana kegiatan-kegiatan masyarakat sudah dapat kita laksanakan dengan baik lagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga sudah memulai akan membangun klinik Pratama ini. Mungkin itu saja dari kami. Pada intinya kami dari Kapanewon Banguntapan mendukung dan mendoakan semoga kegiatan pembangunan klinik Pratama PKU Muhammadiyah ini dapat berjalan lancar dan ke depan akan membawa berkah serta manfaat yang maksimal pada masyarakat. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahudu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang kami hormati, kita hormati bersama-sama Panewu Kapanewon Pangutapan. Hal ini ditugasi Ibu Panewu Anom, Ibu Nurul Adiati, Magister Engineering. Terima kasih kehadirannya Ibu. Yang kami hormati, klien itu apa Pak? Betul. Oke. Yang saya hormati segenap belum betul nopo-nopo loh. Yang saya hormati segenap forum koordinasi pimpinan Kapanewon Pangutapan, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang ditugasi. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Andes Haji Parjiman Magister Agama, insya Allah sebentar lagi dokter. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul, Bapak Dr. Nur Khalid Umam Kurniawan, spesialis anak Magister Sains, insya Allah, yang nanti akan mengganti Bapak Dr. Haji Agus Taufik Rohman SPS untuk pengajiannya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Lurah Batu Retno dan Pangutapan. Ini ada 2 lurah, ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, Bapak Dr. Andes Haji Iham, Magister Hukum, atau pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah se-Pangutapan Utara, tokoh masyarakat, pimpinan Ortom, dan juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kapanewon Pangutapan Utara. Hadirin semua yang berbahagia, wabil khusus ila ingkang peparing tanah wakaf sebagai muafik Ibu Dokter Pundi Riyaine. Oh nggih. Ibu Dokter Tutik Wardani. Allah senantiasa limpahkan barokahnya bagi ibu dan keluarga. Hadirin semua yang ada pada kesaksian peletakan pembangunan RSU PKU Muhammadiyah pada peletakan batu pertama, semua yang diridhoi Allah. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, dengan ini mengucapkan syukur, alhamdulillah, dan selamat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Pangutapan Utara atas hajat besar di bidang kesehatan dengan mendirikan klinik Pratamaku, tambah jamaah Pratamaku. Insya Allah dengan
berdirinya salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, pimpinan Muhammadiyah di Banguntapan Utara, tentu dengan pimpinan Aisyah semakin komplit di dalam mengembangkan amal usaha, semua dalam kerangka sebagaimana tagline dan topik Muktamar 48 di Surakarta. Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Hari ini bukti bahwa Muhammadiyah memajukan Indonesia di Yogyakarta, di Bantul, di Kapanewon, Banguntapan. Dan yakin nanti seperti Ibu Panewo Anom tadi, Banguntapan akan segera cerah semestanya. Amin. Karena warganya sehat, warganya terdidik, terpelajar, dan warganya sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul juga tentu memberikan apresiatif dan ingin senantiasa membersamai, karena Bantul memiliki Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah yang direktur utamanya ada di tengah-tengah kita. Beliau orang yang sangat aktif, sibuk, akal pikirnya, budi dan hatinya tercurah untuk rumah sakit. Karena itulah kami akan senantiasa membersamai, baik langkah pertama maupun tengah dan seterusnya, hingga bagaimana klinik Pratamapku di Banguntapan akan selesai terbangun. Harapan pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara tadi sangat dicatat jelas. Saya tahu meskipun tidak membawa pulpoin, bawanya sontek, tetapi catatan di hati beliau, Pak Dirut, ini sangat tebal. Dan yakin nanti akan segera dibawa ke kantor bersama BPH, bersama dengan PDM, akan nungguli terus bagaimana pembangunan klinik Pratamapku di Banguntapan Utara. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Akhirnya saya sampaikan untuk membekali kita semua di dalam peletaan pembangunan pertama, peletaan batu pertama pembangunan klinik Pratamapku di Banguntapan Utara ini. Saya ingin mempertajam dan memperjelas, memperinci bagaimana Muhammadiyah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Tagline itu akan terurai ketika warga Muhammadiyah di seluruh jajaran fungsional dan di seluruh struktural dari PP, PW, PD, PC, PRM, dan Jamaah memiliki spirit satu. Kalau yang sudah naik haji, insya Allah upaya untuk berhaji adalah dalam rangka meraih kemakmuran. Kita yang tidak berhaji atau belum berhaji, tagline Muhammadiyah memajukan Indonesia, spirit yang pertama adalah albir, kebaikan yang tiada terbatas, dimiliki oleh para struktur dan para warga serta jamaah. Spirit kebaikan yang tiada terbatas itu setidaknya 3 hal. Kalau Jawa itu lurus atau leres, lurus dan laras. Amal kebaikan yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah, baik di struktural maupun fungsional, mesti berdasar karena benar. Yang kedua, akan menuju kepada tujuan yang lurus. Untuk apa? Kalau bidang kesehatan tentu dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Artinya apa? Bukan dalam rangka profit. Karena dalam kerangka menunaikan amal-amal yang baik
dalam amal usaha tidak profit, tidak mencari keuntungan dalam hal yang kemudian masuk pada saku-saku pribadi, tetapi akan kembali kepada lembaga, kembali kepada persyarikatan. Adapun Muhammadiyah yang untuk mencari keuntungan ada sendiri, namanya Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Meski kembali juga untuk persyarikatan dan dalam rangka dakwah, tapi label itu akan nyata untuk mencari keuntungan yang halal, meski juga untuk dana dakwah. Albir, leres, lurus, dan laras. Laras itu akan bisa diterima oleh siapapun. TK kita untuk anak-anak Islam, tetapi juga untuk anak-anak yang lain. Silahkan. Saya pernah mengalami mimpin SD, waktu itu ada saudara kita agama non-muslim akan masuk ke SD Muhammadiyah. Kepala sekolahnya bilang pada saya, gimana Pak? Silahkan masuk. Sekolah ini adalah untuk Indonesia. Monggo. Dan Anda bertanggung jawab mencarikan guru agama sesuai siswa itu. Namun juga mengikuti pelajaran agama Islam dan kemuhammadian sebagai pengetahuan. Ini namanya laras, siapapun bisa, kapanpun boleh, dan dimanapun. Seperti calon klinik ini. Yang kedua, albir, amal. Yang kedua adalah amal. Muhammadiyah senantiasa menanamkan umat warganya, pimpinannya untuk selalu beramal. Dan amal itu kalau dikemas dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, namanya amal usaha. Yang amal usaha itu dalam kerangka apa? Ini bagian dari memajukan Indonesia. Dan amal usaha harus namanya amal saleh, karena berangkat dari rasa sadar keimanan untuk membuktikan bahwa aku harus beramal kepada Allah meski manfaatnya bagi horizontal sesama manusia. Amal itu adalah kegiatan, pekerjaan, hasil ataupun perbuatan yang profesional, yang maslahat. Nanti klinik ini tak hanya untuk warga Muhammadiyah. Silahkan saudara-saudara kita NU, mogo. Saya tadi menyambut HUT 100 tahun NU di jalan. Ketika saya ada di jalan, saya berhenti dengan mobil berplat Muhammadiyah. Selamat saudaraku. Iya, selamat sahabat NU. Karena sama-sama bangsa Indonesia, apalagi sesama Islam. Klinik ini nanti siapapun bisa untuk memeriksakan diri tanpa ditanya agama nopo. Karena amal usaha Muhammadiyah itu maslahat. Dan yang ketiga adalah fastabiqul khairat, mengajak ada di depan, maju bersama yang baik-baik, tetapi baiknya kalau bisa terbaik dari yang baik, maka fastabiqul khairat, ada di depan. Bangutapan belum ada klinik, ayo Muhammadiyah mendirikan. Ini namanya terdepan. Ini bagian dari tagline Muhammadiyah berkemajuan, Muhammadiyah memajukan Indonesia. Dan yang terakhir, sebagaimana dibaca tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jauhi kemungkaran. Karena kemungkaran itu bertentangan dengan akal sehat, hati nurani, norma-norma umum maupun norma hukum pemerintah. Warga Muhammadiyah harus menjauhi. Warga Muhammadiyah kalau bisa mencegah. Adapun untuk memberantasnya, biarlah bapak-bapak dari Kamtibmas atau pemerintah. Kita mencegahnya. Akhirnya, mari ibu bapak sekalian, sekali lagi yang hadir ini memberikan doa restu awal hingga berdiri, dan juga memohonkan kepada Allah yang memberikan tanah lagu wakif. Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah bagi Ibu Titik dan keluarga. Kita akan melanjutkan amal jariahnya hingga klinik
pramaptaku, pratamapku selesai. Pratama PKU aku pratamapku di Bangutapan selesai, berguna, manfaat dan maslahat. Mari kita awali bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami yang berhimpun di sini memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang melimpah ke jiwa raga kami. Dengan penuh kesadaran kami Kau tuntun untuk bisa menambah amal saleh, amal jariah, dan amal usaha Muhammadiyah. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu. Batu-batu yang telah kami letakkan, Engkau senantiasa izinkan meneruskan hingga menjadi sebuah bangunan. Bangunan rumah sakit, bangunan klinik Pratama PKU Muhammadiyah di Bangutapan. Ya Allah, Engkau ridhoi, Engkau segera selesaikan hajat niat suci kami hanya dalam kerangka untuk ibadah, dengan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kami warga Muhammadiyah sekeliling dan sekitar bersama pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya Allah, segera Engkau berkenan selesai rumah sakit klinik Pratama PKU Muhammadiyah Bangutapan untuk menyehatkan segenap warga masyarakat, untuk kesejahteraan segenap warga masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hanya dari kuasa-Mu apa yang kami lakukan, ikhtiar kami dalam rangka menyembah kepada-Mu melalui bidang kesehatan. Karena itu ya Allah, segera Engkau beri izin, segera berdiri, segera bermanfaat, segera bermaslahat, sehingga amal ibadah, amal jariah senantiasa terus mengalir hingga akhir zaman, hingga besok sampai dengan akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kuatkanlah para pengemban amanat yang melaksanakan tugas membangun klinik Pratama PKU Muhammadiyah di Bangutapan. Ya Allah, berilah kelancaran usahanya dalam rangka segera selesainya bangunan. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tasih semangat sedaya Bapak Ibu. Sungguh mboten napa-napa nggih. Ngendikanipun Gusti Allah menika kalau kita berangkat niat dari rumah itu untuk berjihad. Dalam hal ini jihad kita adalah jihad untuk kesehatan, jihad untuk persyarikatan. Insya Allah satu langkah yang kita tunaikan dari rumah akan dihitung sebagai ibadah. Insya Allah niki keringet yang atas-atas nanti juga dihitung sebagai ibadah. Yang kami hormati Ibu Panewu Enom, pangutapan nggih, Bapak Lurah, pangutapan kalian Batur no terus nggih. Lajeng Pak Dukuh, Pak Kadus nomor Dukuh nggih mriko nggih. Dukuh nggih hilang. Lajeng para pepundhen kula Pak Kiai Sahari, Ketua PDM, para pengurus wilayah Muhammadiyah, kalian MPKU Kabupaten, kalian MPKU wilayah, pimpinan amal usaha Muhammadiyah Aisyah wonten khususipun pangutapan, lajeng para pimpinan ranting Kokam. Nah niki kula paling seneng kalih Kokam. Kokam iki aktif ngendi-endi. Niteni nek enten kegiatan Muhammadiyah niku nek enten Kokame. Nah niku wonten madosi kalih Pak Sugeng niku wau. Kokame pundi Pak? Ah begitu pun enten Kokam. Nah niku ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau wau Pak Sahari sampun paring pengajian Quran hadis. Nah menika dalam pengajianipun masalah organisasi dan kesehatan. Bapak Ibu, tahun 2023 menika WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu sudah menyatakan sebagai tahun krisis tenaga kesehatan. Kok saged? 2020 sampai 2022 kemarin, sampai 2023 awal ini, kita kehilangan hampir 6.000 dokter yang wafat gugur karena COVID. Ada 13.000 perawat yang gugur karena menangani COVID. Ini termasuk di Muhammadiyah ya. Rumah sakit klinik Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia, rumah sakit seluruh dunia, klinik seluruh dunia, baik yang itu milik pemerintah, tentara, termasuk yang dari swasta, itu berguguran. Total yang meninggal dunia akibat COVID, Bapak Ibu, ini lebih banyak daripada korban Perang Dunia Kedua. Ngeri toh. Perang Dunia Kedua itu korban yang meninggal itu 500.000 orang. Sekarang yang meninggal itu karena COVID itu sudah 2.500.000. Jadi Bapak Ibu jangan salah, masalah kesehatan itu akan membuat masalah lebih rumit daripada perang.
Sehingga memang betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Panewu, bahwa kalau kita itu baik dalam hal kesehatan, maka insya Allah akan baik yang lain. Kenapa kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas? Terus kesehatan dan pendidikan. Apakah yang lain penting militer misalnya? Oh penting sangat, penting sangat. Tapi militer tidak akan ada artinya kalau tentaranya pada sakit. Gimana betul Pak? Makanya di tentara juga ada bidang kesehatan ya, bidang kesehatan. Kepolisian ya ngoten. Sak menika wonten Ukraina perang ya Bapak Ibu. Wonten perang Ukraina perang kali Rusia. Tentaranya habis itu. Ukraina itu tentaranya habis karena diserang sama Rusia. Sekarang akhirnya anak-anak umur 16 tahun, 14 tahun itu disuruh perang. Nah anak-anak disuruh perang, lawang kudanan mawon masuk angin, kudanan mawon terus watuk-watuk kok disuruh perang lah, betul mungkin menang ya tadi. Makanya nomor satu kesehatan dan pendidikan itu harus jadi program prioritas di semua pemerintahan. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya Tapanewon bangun Tapan. Sama ketika seperti Rasulullah dulu mendirikan pemerintahan Islam ya, di Makkah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian pindah lagi ke Mekah. Nomor satu yang dilakukan beliau adalah pendidikan, yaitu dengan cara memberantas buta huruf, sanes buta cakil. Ini buta huruf artinya apa? Kalau kita sudah terdidik membaca, bisa baca dan tulis, nanti bisa belajar. Dan yang dipelajari yang pertama oleh Rasulullah saat itu adalah satu ilmu agama, karena agama ini jangan menuju ke yang lain. Yang kedua adalah ilmu pengobatan, ilmu kesehatan. Kenapa? Dalam seluruh riwayat nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua nabi diberi mukjizat beda-beda. Apa namanya Bu mukjizatnya Nabi Nuh? Napa? Bisa membuat kapal yang muat seluruh dunia. Akhirnya berkeliling ketika terjadi banjir besar, seluruh dunia tenggelam. Mukjizat Nabi Idris, Nabi Nuh pun apa saja. Nabi Idris napa coba Ibu? Nabi Idris menika nabi pertama yang mengenalkan literasi, menciptakan huruf alif, ba, ta, a, b, c, d, dan menciptakan bahasa seluruh makhluk di bumi. Sehingga kita bisa bicara niki. Ini adalah mukjizatnya Nabi Idris. Sampai nanti mukjizatnya Nabi Muhammad. Tapi ada satu mukjizat yang semua nabi diberi sama mereka, yaitu ilmu pengobatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bikin klinik, kalau bikin rumah sakit, itu sebenarnya kita melanjutkan mukjizat kenabian. Ini tugas kenabian ini, kita mendirikan rumah sakit, mendirikan klinik. Itulah kenapa dulu Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu, mungkin nanti Pak Sahari yang perso sejarahnya secara detail ketika rapat tahun 1920 ya Pak ya, di Muktamar Muhammadiyah itu beliau menyampaikan opo sing arep digawe Muhammadiyah dinggo masyarakat. Maka salah satunya adalah membuat rumah sakit. Kenapa? Karena mengobati orang itu adalah tugas kenabian, dan kita punya kewajiban untuk melanjutkan tugas kenabian menikah. Bapak Ibu ada yang putranya jadi dokter, Bu Tuti sampun dokter. Atur nuwun nggih Bu Tuti menika insyaallah pahalanya akan terus mengalir selama klinik ini masih berdiri. Masih dipakai untuk menyembuhkan banyak orang itu, maka semua yang sembuh di sini pahalanya mengalir ke Bu Tuti. Insyaallah ya Bu nggih. Ada yang putranya perawat, ada yang putranya apoteker. Nah,
Bapak Ibu yang punya putra dokter, perawat, apoteker, ini kok sebenarnya menelurkan putra-putra yang nanti melanjutkan tugas kenabian berupa pengobatan dan penyembuhan kepada masyarakat. Wonten riwayat dipun sebataken Nabi Muhammad menika nate ketika ada orang yang buta kemudian diusap sama beliau bisa melihat. Ada orang yang sakit kemudian diusap dengan air wudhu oleh beliau kemudian sembuh. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dalam satu riwayat disebutkan pernah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini adalah tugas-tugas pengobatan yang memang itu tugas kenabian. Sehingga Bapak Ibu, monggo kita niatakan klinik Pratama PKU Banguntapan Utara menika untuk meneruskan tugas kenabian. Selain berjihad di jalan Allah lewat amal usaha Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah besar? Karena Muhammadiyah itu organisasi yang paling inklusif, boten eksklusif. Tidak ada di Muhammadiyah itu nek sholat teng masjid Muhammadiyah terus dipel, enten boten? Boten enten. Semua boleh sholat di situ, semua boleh berobat di klinik dan rumah sakit Muhammadiyah, semua boleh sekolah di sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai UAD, perguruan tinggi UAD ini kok mahasiswa luar negerinya pinten Pak Warjiman sama ini kok sekitar 200 orang dari luar negeri yang rata-rata ya juga bukan muslim, Cino-Cino malah gitu. Itulah kenapa Muhammadiyah maju, karena kita inklusif, tidak eksklusif. Kita mengembangkan pendidikan, mengembangkan rumah sakit, amal usaha menika tidak hanya untuk jamaah Muhammadiyah, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 menika. Barang siapa menghidupkan atau menyembuhkan atau mengobati satu orang saja, maka dia dianggap menyembuhkan atau menghidupkan atau memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ini menjadi dasar kita supaya semangat membuat klinik. Karena satu orang nanti siapa tahu ada seorang anak yang kejam. Ini yang sering saya hadapi di PKU Bantul di Bapak Ibu. Kejam, panas tinggi, pun melirik-melirik nih kok, dibawa ke IGD, lalu kita suntik obat anti kejam. Terus kejamnya berhenti, anaknya bisa turun panasnya, kita rawat paling 3 hari, setelah itu sembuh. Senang nggak buatan? Kita bisa melakukan seperti ini, pahalanya itu seperti menghidupkan orang seluruh dunia. Itulah kenapa saya senang jadi dokter. Alhamdulillah, amin. Monggo sanesipun nyusul ngoten lho. Putra-putranipun disekolahkan di Fakultas Kedokteran UAD. Sampun pembukaan pendaftaran Pak Presiden. Murah niki Bu, kedokteran murah. Dereng semahal sanesipun ngoten lho ya. Boten ngetes mungkin nek pun kata dadi mugi-mugi mboten nggih Pak. Kenapa? Karena kita itu seperti tadi saya sampaikan di awal, kita itu kekurangan tenaga medis. Sampun dipun etang kalian Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin ya, Pak BGS gitu. Tahun ini kita kekurangan 1.279 dokter, kekurangan 16.000 perawat, kekurangan 9.000 apoteker, kekurangan 1.300 bidan loh. Ini harusnya Muhammadiyah itu mengambil peran serta di sini untuk segera mencetak dokter, bidan, perawat, apoteker sebanyak mungkin. Sanggup nggih Bapak Ibu? Sanggup lah. Seminggu yang lalu Bapak Ibu saya cerita, kami berkunjung di PKU Pekajangan Pekalongan.
PKU Pekajangan Pekalongan menika rumah sakitipun ada di area yang lebarnya luasnya itu 4 hektar. Gadanipun sinten? Gadanipun PCM Pekajangan. Oh, keren to niki. PCM niku kagungan rumah sakit yang luasnya 4 hektar. Rumah sakit termegah di Pekajangan Pekalongan yang bisa merawat 250 orang lebih dalam satu waktu. Pekajangan juga memiliki Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang punya sinten? Gadanipun sinten? Gadanipun PCM. Jadi satu-satunya PCM yang punya amal usaha komplit dari TK, bukan TK dan PAUD. Tempat penitipan anak ya wonten. Sampai universitas PCM loh niki, kita nggak bicara tentang PDM atau PWM. PCM yang punya sampai tingkat universitas itu PCM Pekajangan Pekalongan. Sanggup napa mboten bangun tapan kados menika? Insyaallah. Tapi harus kerja keras ini ya. Kerja keras betul ini, banting tulang, dan tidak hanya tulangnya yang dibanting tapi uangnya juga dibanting. Sejarah seluruh rumah sakit Muhammadiyah Asia di Indonesia itu hampir sama Bapak Ibu. Ini saya cerita karena diceritani wong kula mboten ngalami. PKU Bantul niku berdiri tahun 66. Pak Sari salah satu saksi. Waktu menika ibu-ibu Aisyah menika ngelepas anting-anting, kalung, gelang, ali-ali, sertifikat, sedoyo diserahkan untuk membuat waktu itu klinik ya, nek sak menika nggih, klinik Pratama menika. Dulu namanya BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, tahun 66. Sampai sekarang jadi sebesar PKU Bantul dengan 148 tempat tidur, bisa merawat tidak hanya jamaah Muhammadiyah, bahkan kami sering dapat rujukan pasien-pasien yang Nasrani, Hindu dari rumah sakit, bahkan rumah sakit Nasrani itu sering sekali senangnya merujuknya ke PKU Bantul. Kenapa? Buatan ruwet. Nah, rumah sakit sana sih ruwet. Kudu ngeceng telepon niki nyiapnya itu PKU Bantul pun kirim sak niki. Dan lengkap dokternya. Saya berharap nanti klinik Pratama PKU Banguntapan ini menjadi salah satu klinik yang bisa bekerja sama dengan erat dengan PKU Bantul, baik untuk pelayanan masyarakat sekitar Banguntapan. Syukur-syukur nanti saya usul menikah ada unggulannya, harus ada. Sekarang kalau bikin klinik kok nggak ada unggulannya, mungkin betul payu. Apa enten klinik yang tutup? Kata tahun ini BPJS sudah mendaftar, ya. Ada 98 rumah sakit seluruh Indonesia yang tutup. Ada 1040 klinik Pratama yang tutup tahun 2022. Jangan sampai klinik Pratama PKU Banguntapan ini nanti paling berumur 2 tahun, 3 tahun tutup, ampun atas. Tapi ini butuh usaha yang luar biasa berat. Pertama, kontinuitas dari warga Muhammadiyah. Karena tadi seperti ceritakan Pak Dean ya, ada salah satu klinik kita di kota itu yang pasiennya sehari hanya 2-3 orang, 4 orang, 5 orang lah, apa bisa hidup yang betul sakit. Dengan berjamaah bersama-sama bersama masyarakat, kalau sakit kita periksa semua ke Banguntapan, PKU Banguntapan, insya Allah nanti semakin besar. Dan harapan saya nanti Banguntapan bisa membangun setelah ini rumah sakit. Amin. Karena kalau sudah punya klinik, nanti meningkat ke rumah sakit, setelah itu bisa bikin universitas. Nah, keren banget ini.
harus bisa. Sakit ya Pak Ketua ya? Insya Allah sakit. Profesor sudah ada. Nah, sudah ada profesornya. Ini Pak Agung dokter lulu. Nah, Telu. sampun wonten dokternya, sampun wonten kiainya, sampun komplit ini. Kantun bikin pengajian akbar, nanti ngundang Ustadz Adi Hidayat. Woi, pengajian akbar ini kalau pengalaman soalipun wonten salah satu wilayah waktu niku badhe bangun hotel Muhammadiyah Bapak Ibu. Kita putar otak bangun hotel ini kan mboten cukup mung 1 miliar toh. Nek wong klinik ngeten iki 1,6 cekap. Nek hotel paling mboten ya saya butuh 7 sampai 10 miliar. Hanya kita pikir opo ya sing iso. Oh, Ustadz Adi Hidayat kan trending topik waktu itu. Kita undang Ustadz Adi Hidayat karena beliau juga orang Muhammadiyah. Yang hadir jamaahnya 15.000 orang. Dana yang terkumpul 4,5 miliar. Cukup 2 kali 3 kali pengajian nutup. Ini bisa jadi inspirasi buat kita. Soal nanti Pak Ketua sakit bikin pengajian, mengundang Ustadz Adi Hidayat, atau mungkin Pak Sahari punya kontak ke Ustadz-Ustadz yang levelnya nasional atau internasional, insya Allah nanti bisa mendatangkan 15.000 sampai 20.000 jamaah. Kita pengajian bersama di lapangan, wonten lapangan mriki? Wonten nggih? Pakai lapangan minta izin sama polisi dan Pak Tentara, kerjasama dengan Pak Lurah, Bu Panewu, kita datangkan ustadz-ustadz yang bagus. Mari kita infak bersama, insya Allah bisa bikin 10 klinik nanti. 1 hari pengajian. Atau ya itu pengalaman yang pernah kami praktekkan sendiri untuk membangun hotel. Ternyata cukup hanya dengan 2-3 kali pengajian nutup. Inilah semangat jamaah Muhammadiyah yang mungkin tidak didapatkan di jamaah-jamaah yang lain. Ibu-ibu ingkang sepuh menika ini luar biasa. Ibu sepuh menika saya yakin riwayat Muhammadiyahnya sudah ngelotok ini. Mungkin malah kalau mbak nggih nderek urun suweng anting kalian kalung menika. Ini pengalaman yang pernah saya alami sendiri Bapak Ibu. Ibu saya dulu juga di NA, kemudian pindah Malaysia, tapi di Solo. Waktu itu juga belum punya klinik, adanya cuma 1 dokter praktek, tapi sampun sepuh akhirnya inisiasi untuk yuk Aisyah gawe klinik. Dan sekarang sudah jadi besar di sana. Awalnya pun apa nggih niku wau. Kalung, gelang, ali-ali, sedoyo disumbangkan untuk jihad fisabilillah. Insyaallah niki saged bisa kita tiru. Semoga apa yang bisa sedikit saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi untuk semua aktivis Muhammadiyah di Manguntapan dan bisa menjadi awalan yang bagus untuk klinik Pratama PKU Muhammadiyah Manguntapan. Matur nuwun sedaya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan dari materi yang kita lakukan Bapak Parjiman Matur. Ada sini Pak, dilepas maskernya. Ya, 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridha dan segera selesai. Amin. Batu pertama, batu kedua, batu selanjutnya paripurna.
Masya Allah. Wangun jan biyen ya tukang. Dinta. Ini sewu. Ya Bu, dipegang cetoknya sambil madhab sini Bu. Ya, 1, 2, 3. Dari Kapanewon mundur, selanjutnya dari Lurah Ya. Nah. Kelas berat. Ya. dilanjutkan dari pimpinan Cabang Muhammadiyah Pangadapan Utara. Kemudian nanti diakhiri dari nanti dari keluarga Otofi, Ibu Lodri, Pak Supardiana. Ya. Untuk bisa Hei, ini lah sini.